Setengah jiwa lu tuh ada di RRQ. RRQ Psycho itu ngebikin down to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. Baik. Nextnya ada kesempatan berarti ya buat para player-player Iya. ini di season yang ke-7 Genpix Aerowolf bisa bawa nama baru lagi. Benar, itu tadi dari gameplay Aerowolf nih teman-teman ya. Yang pastinya juga kalau tentang dari gameplay Aerowolf mereka sudah memulai ataupun sudah mencari-cari nama juga. Tapi kalau dari alter ego itu sendiri bisa dibilang mungkin ini adalah kiprah pertama dari Nasi Uduk untuk masuk ke dalam World Cup itu sendiri. Untuk coach Nasi Uduk deh, kita mau tanya nih ya. Beban seperti apa sekarang yang udah mulai dirasakan nih coach? Beban yang Iya, kayak ini perasaannya gimana nih sekarang, udah semerawut kah? Beban-beban udah mulai berasa kah? Bagaimana sih coach? kalau beban sih kayaknya belum berasa ya, masih belum ada, lebih ke arah enjoy aja, nikmatin. Masih dinikmatin berarti ya? Wah. Berarti nikmatin aja nih coach ya? Ya, jalanin dong. dulu aja. Soalnya takutnya kan ntar malah kepikiran banget gitu, kepikiran diem baik di pojokan kan kita kagak tahu Bude. Bentar, yang Seru. paling berat tuh apa sih buat Nasi Iya. Uduk nih ngebawa timnya ke M2? Apa yang paling jadi pikiran? Yang jadi pikiran paling takut anak-anak Star Syndrome aja kali ya. Wow, takut anak-anak Star Syndrome. Baik. Kalau sampai anak-anak Star Syndrome, apa yang akan coach lakukan? Paling suruh lari keliling komplek kayak waktu itu. Udah ada yang pernah jadi korban belum? Udah satu tim, MDL juga. MDL juga. Ini apa ya? Oh, bukan ini. Apa sih namanya? Ini Militer. berarti ya disuruh lari satu Mantap. komplek, bener. Star Syndrome hilang, tipes oke juga tuh kayaknya ya. Enggak lah, sehat dong. Lari. Sehat lah, ngawur ya. Sehat walafiat. Nah, kalau buat itu tadi dari Nasi Uduk tuh. Ya, Kita mau tanya langsung ke Udil. Dil. Jangan jawab nggak tahu ya. Itu bukan jawaban. Dil. Oke. Oh, kamu gimana, Dil? Ini kan pertama kalinya kamu bakal tarung atau tanding di M2 World Cup. Kali kedua diadakan, kamu udah masuk. Apakah ada beban atau ya udah biasa aja? Biar gimana deh? deg-degan banget. Tapi kalau misalnya dibilang beban enggak lah. Malah justru jadi semangat dan penasaran. Penasaran karena Udil juga pastinya kita udah sama-sama tahu kalau Udil juga sering berkiprah di kancah internasional ya, walaupun ini World Cup, tapi ini bro. beda lagi nih World Cup yang kalau kemarin mungkin se-Asia atau gimana, tapi ini ada World Cup dari seluruh dunia juga. Udil nikmati aja katanya ya. Penasaran juga Udil. supaya titleku semua tercapai, MPL, Piala Presiden, MSC, MPLI, ada amatir juga, tinggal World Cup ya, mungkin itu udah jadi satu title penutup. Pengen nyabet semuanya jadi Pengen. Udil ya. Ya, stiker juga udah kan aman. Stiker siap. Stiker juga udah ada ya maksudnya. Udah. Ya. Nah, Iya. Dil, tapi yang paling kamu khawatirin apa sih di M2? Khawatirin kayaknya sesuatu hal yang gak terduga, kayak mungkin tiba-tiba ada masalah dari masing-masing keluarga si player, atau mungkin ada kendala yang gak terduga dari koneksi atau segala macamnya. Yang jelas semua hal yang kita nggak bisa kalkulasiin itu harus ditakutkan lah. Iya, kadang hal-hal force major yang kayak begitu juga kadang ada di hari H, padahal kita nggak pengen gitu ya Budi ya, tahu-tahu yang kayak gitu, yang hal tak terduga kayak gitu nongol juga, serem. Tapi mudah-mudahan lah kita doakan semuanya lancar-lancar ya. aja dari tim-tim Indonesia nih ya, amin. Tapi Udil, ada yang spesial nih, ada pertanyaan dari Mas Retsi dari One Esports Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah rencana Udil pasca M2 apa? Andai juara M2 itu Udil artinya udah juara semua turnamen resmi MLBB kan? Jadi kamu udah dapetin semua. Setelah itu Udil mau ngapain sih? Iya, buka warung kah apa gimana? Kan nggak tahu loh rencana orang Bude. Orang nanya loh. Warung ya, bisa juga. Nasi rasa
shadow kill. Pedes, sakit. Bodoh. Apa Dil? Udil no. Back to backnya mungkin back to back dapat stiker, back to back dapat MPLI, back to back dapat piala presiden, back to back piala MSC, back to back MPLI, back to back M3. Oke. Pokoknya dia belum mau beralih, mau jadi pro player. Berarti belum ada kayak udah habis ini aku Mau cukup pensiun. Nggak ada ya gitu Masih ya? muda Bu, muda. Masih muda, baik. Masih muda Bu, inget antum dipanggil ibu, tua ya. KTP tunjukin 40. Udil tuh separuh umurmu. Ya nggak disebutin dong. Maaf ya, nggak apa-apa. Pegang minum dulu, haus ya. Iya, nah berhubung ini si Pak Pulung lagi out, kita Ya. juga haus bertanya untuk coachnya nih. Ada nasi uduk, bikin lapar sebenarnya. Nah, coach gimana persiapannya? Udah ngantongi kekuatan dari tim negara lain belum? Soalnya kan kita tahu Brasil, Rusia, banyak banget negara yang kita tuh nggak jarang lihat lah. Iya. Kecuali kita searchnya bener-bener teliti, baru ketemu. Pernah scrim nggak sama mereka? Belum pernah. Datanya masih belum ada. Oh, Dan berarti ya page Brasil lagi, kosong ya? Kita lagi berusaha buat mendapatkan data tim-tim yang di bracket kita. Waduh, berarti untuk menanggulangin yang kayak begitu tuh gimana, coach? Kan bisa dibilang itu nanti bakal jadi kejutan kalau kalian nggak ngedapetin datanya loh. Betul. Paling kita lebih ke prepare konsisten sama gameplay, sama perkembangan gameplay, sama lebih fleksibel aja di draft picknya nanti. Baik. Rusia dan juga Brazil, masalahnya mereka juga sulit dicari data ya Bude. Berbeda dengan tim-tim kita yang ada di Indonesia yang begitu banyak di media sosial, begitu banyak di channel YouTube juga yang bisa dinikmatin oleh orang luar sana. Oke. Jadi makin tanda tanya kan, ini gimana metanya? Iya. Dan ini ada coach juga yang lainnya, walaupun itu kayak anak metal ya, Acil. Ya. Cil, kamu tahu nggak Cil, kalau Oi. gimana sih pemainannya dari Brazil? Ada info nggak tentang Rusia juga? Apalagi kamu kan juga ngelawan kan pas di M1. Ini apa ya, harus kasih tahu gitu atau ngasih gambaran gitu? Boleh kalau mau ngasih tahu mah, yang penting sama Indo Pride juga boleh, sok atuh ya. Enggak lah, jadinya intinya untuk masalah tim lain, menurut gua selama kalian konsisten dengan gameplay kalian itu nggak akan pengaruh sih meta-meta tim lain menurut gua. Karena dulu pun kayak banyak yang bilang kayak tim ini mainnya gini, tim ini mainnya gitu. Cuma kan ya udahlah, mereka dengan meta sendiri. Tapi selama lu punya gameplay dan ya balik lagi konsisten sama gameplay lu, nggak akan jadi problem kok. Mau mereka main seperti apa? Oke, berarti jangan sampai kita juga keikut tempo mereka nih ya, keikut cara bagaimana bermain mereka. Yang penting kita tetap pede dan juga konsisten dengan apa yang udah kita milikin. Ya udah kita keluarkan nantinya di M2. Iya. Sikat lah tuh mereka. Cil, pas kamu M1 dulu ya, negara mana sih yang paling mungkin kamu, aduh pusing banget sih ngelawan ini? Iya gitu ya. Kaget gitu. Sebenarnya kita kan pasti nanti di M1 tuh kan ada waktu untuk istilahnya kumpul lah, dalam artian semua negara tuh ada di satu tempat. Nah itu biasanya kita pada ngajak scrim. Nah nanti dari situ biasanya nemu lah kayak yang apa namanya, ya tim ini mainnya gini, tim ini mainnya gitu. Nanti pasti ketemu. Dan menurut gua tim yang paling unik itu Jepang sih. Itu yang Masih paling 10 unik second sih. ya berarti ya. Iya, itu sangat unik karena mereka itu benar-benar out of the box. Kayak benar-benar out of the box. Beda lah, kalau tim lain tuh masih kayak oh dia kayak gini, oh dia kayak gitu, masih kebaca lah. Tapi kalau Jepang itu benar-benar ya out of the box-nya. Paling kalau tim setelah Jepang itu Rusia setahu. Karena dulu itu zaman-zamannya gak ada yang main Nata, itu mereka main Nata gitu. Pokoknya Rusia setahu. Oke, pas M1 kemarin, kalau kita flashback ke M1 yang kemarin ya, di saat itu juga Nata mungkin bisa dibilang gak terlalu laku, tapi Rusia lah yang akhirnya mengeluarkan di kancah internasional seperti itu. Oke. Serem. Acil ini yang udah berpengalaman berarti ya, pas M1 pas nge-coach juga, jadi dia ngerti banget. Dan semua negara tuh mau latihan bareng, Cil? Atau ada beberapa negara yang nolak? Itu justru setauku Jepang itu gak mau scrim dia. Jepang nggak mau scrim ya? Iya, dia gak mau scrim. Oke. Dan ada beberapa juga tim yang dia nggak mau scrim, misalnya sama tim Indo atau apa gitu. Pokoknya ya tim beda-beda lah karakternya lah.
Jadi ya, tapi overall normalnya pasti ada waktu di mana kayak kalian bisa scrim, karena kan setauku nanti tuh playernya kesana tuh kayak 15 harian. Jadi kayak di selang waktu sana tuh banyak waktu untuk ngajak scrim gitu. Jadi ya, harusnya dapat semua sih. Kita soalnya sempat dapat semua. Oh, berarti ini tugas manajemen juga ya, gimana Yap. PDKT sama negara-negara lain, pembahasan Rusia. Coba sama orang Rusia, coba Kabur, Bude. Kak. Beda itu Thailand, kecombrang. Ya ilah lu. Beda ya, kalau ngerti bedanya, tapi ya susah. Soalnya kan ya gimana ya, kita harus silaturahmi juga. Iya. Ngajakin scrim. Bawain tupat sayur orang Rusia kan, ayo. Di Singapura nggak ada tupat sayur. Apa dong? Iya nggak tahu apa ya. Singa goreng. Ngawur kan? Dil kita tanya nih. Dil, jawab cepat ya. Jawab cepat aja nih Dil. Dan mikir real. Jujur nih ya, jujur. Misalnya kalau EVOS ikut di M2 ini, mereka bisa bertahan nggak sih? Kalau misalkan ngomongin jujur, EVOS tuh kuat ngap, dan dibilang bertahan, kayaknya bukan cuma bertahan, bisa jadi juara, bisa mereka. Oke. Terus nanti kalau EVOS juaranya alter ego kemana? Jadi kamu nggak pede ketika ngelawan EVOS nanti? Misalnya EVOS Dibilang ada. nggak pede, ya pede, cuman kan ini lagi ngomongin jujur-jujuran kan. Tadi Lau nanya, Ya kan berarti kan kalau ada EVOS di M2 ini ada alter ego, ada hierarki. Terus kalau kamu bilang EVOS yang bakal menang, terus kamu gimana? bukan bakal menang, cuman punya kemungkinan untuk menang. Punya chance. kemungkinan. Oh, ya baik, siap. Bukan pasti, bukan pasti. Emang sih strongan dari para playernya, tinggal gimana nyatuin chemistry-nya. Iya. Lagi bareng mantannya Udil juga kan di situ ada. Iya, ada juga di sana. Match kill. Oke, sementara itu Dil, misalnya nih ada peluang alter ego mungkin bakal ketemu Ararki nih ya di M2 nanti gitu. Tapi menurut Udil sendiri permainan Ararki ada perkembangan atau ya gitu-gitu aja Dil, hingga kemarin bisa pertandingan dengan cukup cepat gitu dari alter ego. Banyak banget perkembangan mereka, nggak dimulai dari latihannya, terus dimulai dari giatnya. Gua merhatiin juga dan dapat banyak info dari penonton-penonton, kayak maksudnya fans-fans mereka. Deal, hati-hati sama Rerki, mereka udah latihan lagi. Dan yang paling terpenting nih yang harus digarisbawahi itu ada orang yang sama-sama naik denganku, orang yang ngebantu aku bisa ada titik ini juga. Orang yang satu lane denganku, komboannya bareng semuanya sama aku, beneran kayak setengah jiwa lu tuh ada di RRQ Psycho itu ngebikin bukan sedikit malah, bener-bener bikin aku pusing lah. Karena ya lawan dia hampir bisa dibilang lawan diriku sendiri, dia udah tahu seluk-belukku. Kami udah hampir 2 tahun mungkin sama-sama, bahkan sama Max sekalipun atau sama Tian sekalipun, aku lebih lama sama dia. Oke, berarti Psycho bisa jadi nanti jurus juga untuk Ararki di saat mana tahu bertemu dengan alter ego ya. Tapi Iya. Ya cuman juga punya kalau misalkan Psycho main ya, berarti Psycho gua tinggal kan? nggak main aja. Gimana? Apa Dil? Iya, kalau misalkan Psycho main, gua tinggal nggak main aja. Oh, nggak gitu kok. Nggak gitu dong ya. Kayaknya ya, tapi menurutku Psycho juga pasti ada ketakutan kayak gitu ngelawan Udil Sama. nggak sih Dil? Ya mungkin iya, cuman itu ya harusnya cuman aku sama Teguh doang yang tahu lah. Ada apa ini? Kenapa mereka berdua? Kamu jadi lebih baik nggak pilih nggak main serius kalau ada Psycho? Serius, Dil. Ini heboh loh ntar ini. Itu sih tergantung nasi uduk udah ini nih. Dil, yang bener Dil. Dil yang bener loh ya. Dil. M2 Dil. Itu udah nge-WA lo di bawah tuh udah megang handphone. Dil, lu yang bener katanya. Oke lah kalau gitu. Ini kita coba flashback lagi deh sama LG deh. Ji. Waktu itu Kenapa di saat LG masih bermain waktu itu kan untuk Ararki, pernah ada ungkapan kayak faktor kekalahan Ararki itu karena kelelahan ya kalau nggak salah ya. Benar apa enggak sih? Kapan tuh? Ini kalau Kita pas flashback kapan? ke M1. Oh iya karena sebelumnya RRQ itu kalau nggak salah harus lawan Todak dulu deh, BO5 kalau nggak salah. Terus
udah abis itu menang kayak 2-3 jam setelah itu lawan EVOS di final BO7. Itu pecah banget tuh rasanya gitu ya di dalam sini ya gitu. Ya kalau mungkin kita ngelihatnya di luar pertandingan mungkin kayak nggak pengaruh, cuman begitu kita main terus kayak udah ke bawah ke bawah beberapa match kayak fokusnya pasti turun, konsennya pasti agak susah gitu. Tapi jadi Percaya ini nggak loh. percaya. Nah, kalau Iya, itu percaya mungkin nggak percaya menjadi bakal salah satu pengaruh. faktor ya, LJ. Waktu Iya. kelelahan juga. Tapi ada yang bilang juga drafting EVOS waktu itu sangat kuat. kuat. Jadi menurutmu sendiri ya, mana yang lebih mempengaruhi kemenangan dari EVOS waktu itu dan kekalahannya RRQ pas di M1? Apakah dari draftingannya EVOS, Yap. gameplaynya EVOS, atau memang dari internalnya RRQ sendiri? Ya mungkin karena kecapean jadi fokus ke draft pun udah kurang gitu kan. Terus dari gameplay juga mungkin jadi lebih pengen cepet-cepet menang, nggak sabar karena dilihat ke belakang sana kalahnya gara-gara itu nggak sabar. Oke. Itu kalau dari LG. Itu dari LJ. Iya.